Pernah kepikiran gak sih, gimana sebetulnya kondisi ekonomi sebuah provinsi? Nah, hari ini kita bakal jadi semacam dokter ekonomi khusus. Untuk Nusa Tenggara Timur, kita akan lakukan pemeriksaan menyeluruh. Kita bedah data-data vitalnya untuk mendiagnosis kesehatannya. Kadang-kadang, kalau kita lihat laporan ekonomi, isinya kan cuma angka ya. Rasanya abstrak banget. Tapi, di balik semua angka itu, ada kehidupan nyata loh. Ada kontainer yang dikirim, pesawat yang mendarat, roda perdagangan yang terus berputar. Inilah mesin yang jadi penentu nasib jutaan orang di NTT. Dan hari ini kita mau lihat gimana sih cara kerjanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Ya dengan semua data yang kita punya, yuk kita cek denyutnya di ekonomi provinsi ini, dan kita lihat apa diagnosanya. Oke, siap. Langsung aja kita selami. Oke, kita mulai dari yang paling penting dulu. Detak jantung ekonominya, pertumbuhan NTT secara tahunan itu mencapai 4,88%. Angka ini nunjukin kalau iramanya stabil dan sehat. Artinya mesin ekonominya jalan dengan baik. Nah, kita udah tahu nih. Detak jantungnya kencang. Sekarang, pertanyaannya, apa sih yang menumpah darah ke seluruh sistem ekonominya? Yuk kita bedah 3 mesin utama yang jadi pendorong pertumbuhan ini. Gini, salah satu cara paling gampang buat lihat kekuatan ekonomi satu daerah, itu ya dari perdagangannya sama dunia luar. Dan disinilah NTT benar-benar nunjukin ototnya. Coba lihat, selama hampir setahun penuh, di tahun 2025. Nilai ekspor atau barang yang mereka jual ke luar negeri, itu jauh lebih tinggi dari impornya. Wah, ini tanda yang positif banget. Artinya apa? Kalau diangkain, surplus neraca perdagangannya itu sampai 57,81 juta dolar AS. Coba bayangin Den, ini kayak rekening banknya provinsi, uang yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Ini tuh kayak suntikan modal super penting buat ekonomi lokal. Oke, perdagangan internasional emang penting. Tapi, kalau kita ngomongin NTT, tulang punggung ekonominya, yang sebenarnya itu ya pertanian. Nah, buat ngecek kesehatan para petani, kita punya alat ukur khusus, namanya nilai tukar petani, atau NTP, gampangnya gini. NTP itu ngukur apakah pendapatan petani cukup buat nutupin semua biaya hidup dan biaya produksi mereka. Penting banget kan? Terus, kenapa kok NTP-nya sempat turun sedikit di bulan Desember? Nah, slide ini ngejelasin dengan gampang banget. Jadi, meskipun harga jual produk petani itu naik, ternyata biaya yang harus mereka keluarin buat kebutuhan sehari-hari dan produksi naiknya sedikit lebih cepat. Jadi, ini kayak pertarungan selisih tipis aja gitu. Nah, selain pertanian, ada 2 mesin lainnya yang lagi ngebut. Pertama, soal ketahanan pangan. Produksi berasnya meroket sampai 34,78%, ini bagus banget. Terus yang kedua, pariwisata ini bangkit lagi dengan kuat. Hotel-hotel makin ramai. Wisatawan domestik juga banyak banget yang datang. Ini bukti, kalau persona NTT itu emang gak ada matinya. Oke, tadi kita udah ngomongin gambaran besarnya ya, ekonomi makro. Sekarang, yuk kita turun gunung. Kita lihat gimana dampaknya langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat NTT. Gimana sih kondisi dompet di tingkat rumah tangga? Pasti kita semua ngerasain ya yang namanya kenaikan harga atau inflasi di NTT. Rata-rata angkanya 2,39%. Tapi coba deh, lihat tabel ini. Kenaikan harga makanan atau transportasi ya masih wajar lah. Tapi, coba perhatiin baris yang di highlight itu, ada satu kategori yang naiknya. Wow, drastis banget. Ini dia biang keroknya. Biaya perawatan pribadi dan jasa lainnya itu melonjak 16,66%. Bayangin, dalam setahun. Angka ini jelas jadi tekanan berat buat dompet keluarga. Ini pengingat penting sih, kalau dibalik angka inflasi rata-rata, ada beban-beban spesifik yang rasanya bisa nusuk banget. Tapi tenang dulu, di tengah tantangan inflasi tadi, ada satu kabar yang luar biasa bagusnya. Yuk kita pindah ke salah satu indikator kesejahteraan yang paling penting. Angka di layar ini, 18,60%, ini adalah persentase penduduk miskin NTT per Maret tahun 2025, dan angkanya berhasil turun jauh. Angka persentase tadi mungkin kedengerannya biasa aja, tapi jadi luar biasa kalau kita lihat berapa banyak orang di baliknya dalam setahun. Ada hampir 39.000 orang yang berhasil keluar dari kemiskinan. Ini bukan sekedar angka, ini pencapaian yang gede banget, dan nunjukin betapa tangguhnya masyarakat di sana. Ekonomi yang sehat itu kan gak cuma soal duit hari ini aja ya.
tapi juga soal membangun fondasi buat masa depan. Nah, untuk bagian ketiga pemeriksaan kita mau lihat indikator kesejahteraan jangka panjangnya, kesehatan, pengetahuan, dan juga peluang. Oke, ada yang namanya Indeks Pembangunan Manusia, atau IPM, ini mengukur kualitas hidup lewat 3 pilar utama, dan di NTT, kerennya tiga-tiganya membaik, orang-orang hidup lebih lama, rata-rata sekolahnya lebih tinggi, dan daya belinya juga naik. Semua ini, kalau digabungin jadiin skor IPM-nya 69,89 di tahun 2025, ini kemajuan yang solid banget. Tentu aja nggak semua berita itu isinya bagus terus ya. Biar gambaran kita lengkap, ada sedikit kenaikan di tingkat pengangguran, yang perlu jadi perhatian. Tapi di sisi lain, ada kabar baik soal kesetaraan gender, ketimpangannya makin berkurang. Yang artinya peluang buat semua orang jadi lebih merata, keren. Oke, kita udah periksa semua data, semua tanda-tanda vitalnya. Sekarang waktunya, kita kasih diagnosis akhir buat kesehatan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Jadi, apa nih diagnosis finalnya? Secara keseluruhan, kesehatan ekonomi NTT ini positif banget, pertumbuhannya kuat, angka kemiskinan turunnya drastis, dan kualitas hidup jangka panjang juga terus membaik. Tapi, tetap ada satu gejala yang perlu diwaspadai. Tekanan inflasi di beberapa pos pengeluaran yang bisa memberatkan dompet masyarakat. Dan sebagai penutup, kita tinggalkan satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Kemajuan yang dicapai NTT ini benar-benar nyata dan patut kita apresiasi. Tantangan besarnya ke depan adalah gimana caranya menjaga momentum pertumbuhan ini, tapi di saat yang sama juga memastikan kalau kue pembangunannya bisa dinikmati oleh semua. Terima kasih sudah menyaksikan, dan silahkan subscribe, share, komen, dan like channel Mudah Diingat, agar Anda tidak ketinggalan analisa ekonomi Provinsi NTT lainnya.